Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita lanjutkan pengajian tafsir kita. Malam ini akan membahas surat Al-Baqarah ayat yang ke-77. Sebelum ayat 77 itu ayat 76 itu menceritakan tentang sikap orang-orang Yahudi di Madinah. Ayat ini turunnya di Madinah, jadi yang menceritakan tentang perangai orang-orang Yahudi di Madinah. Pada ayat 76 itu dijelaskan kalau dia bertemu dengan orang yang beriman, katanya kami beriman juga katanya. Karena di dalam Taurat ada diterangkan tentang sifat-sifat Muhammad ini. Nah, jadi kita sama katanya. Tapi kalau dia kembali kepada kawan-kawannya, kepada kelompok-kelompok sesama Yahudi, nah, lalu yang kawan-kawan yang lain berkata kepadanya, kenapa kau jelaskan? Kenapa engkau ceritakan bahwa Allah telah menceritakan di dalam Taurat bahwa nanti Nabi yang terakhir namanya Muhammad, sifat-sifatnya seperti ini. Apakah kamu tidak berpikir? Jadi kena marah oleh kawan-kawannya. Itulah kira-kira maksud dari ayat yang sebelumnya. Lalu ayat yang ke-77 ini dijelaskan oleh Allah. Awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Awala, apakah tidak? Awala itu adakah? Wa itu sebenarnya ataf saja pada yang sebelumnya. Adakah dan tidak mengetahui mereka. Yang lamun itu maksudnya tidak mengetahui mereka. Annallaha ya'lamu ma yusirun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan. Ma yusirun. Ma itu apa? Yusirun artinya mereka merahasiakan. Jadi apakah Allah tidak tahu tentang apa yang mereka rahasiakan? Jadi ketika dengan orang beriman katanya kami beriman, tapi yang dirahasiakannya apa? Kafir. Orang Yahudi itu kafir. Itu yang dirahasiakannya. Apakah Allah tidak tahu tentang rahasia itu? Tahu. Anallaha ya'lamu ma yusirun wa ma yu'linun, dan apa yang mereka nyatakan. Jadi di situ dijelaskan Bapak Ibu, orang-orang Yahudi itu mengira Allah itu tidak tahu apa yang dirahasiakan dalam hatinya. Ayat inilah yang menegaskan Allah itu tahu apa saja yang dirahasiakan oleh manusia, apa yang dijelaskannya Allah tahu. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Itu maksudnya. Jadi ayat 77 ini tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Jangan coba-coba bersembunyi-sembunyi. Allah tahu. Yang tersembunyi di hati kita tahu. Allah itu tahu. Itu sebabnya ketika sholat itu ditaklukkan hati itu kepada Allah. Sekarang Allah melihat aku, sekarang Allah mendengarkan apa yang aku baca,
Sekarang Allah melihat apa yang aku kerjakan. Yakinkan itu di dalam hati. Itu Allah tahu semuanya. Ayat berikutnya ayat 78. Wa minhum ummiyuna. Dan di antara mereka, wa minhum itu artinya di antara mereka, wa dan min di antara mereka. Dan di antara mereka ummiyuna. Mereka itu ummi. Ummi itu maksudnya buta huruf. Banyak juga orang Yahudi tidak pandai tulis baca, tidak pandai membaca Taurat. Sama dengan kita, masih banyak orang Islam yang belum pandai baca Quran. Jadi waktu di Madinah itu masih banyak orang-orang Yahudi yang tidak tahu tulis baca, yang tidak tahu membaca kitab Taurat itu. Jangankan membaca, sedangkan membaca saja tidak tahu, apalagi memahami. Karena banyak di antara mereka yang tidak pandai membaca, tentu banyak yang tidak paham benar dengan kitab Taurat. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna kitab. La itu artinya tidak, ya'lamuna mengetahui. Mereka tidak mengetahui Alkitab. Alkitab itu bukan Al-Quran. Alkitab itu Taurat. Mereka itu tidak tahu, tidak paham dengan Taurat. Jadi orang Yahudi itu yang mengatakan kitabnya kitab Taurat, mereka pun banyak yang tidak paham dengan kitab Taurat itu. Ini dijelaskan oleh Allah, la ya'lamuna kitab illa amaniyah, kecuali hanya angan-angan, amaniyah, sangka-sangkaan. Jadi duga-dugaan saja, angan-angan saja yang ada. Mungkin ini artinya, mungkin ini artinya. Itu maksudnya. Jadi ya tidak ada yang mengerti. Hanya sebagian kecil lah para pendeta-pendeta waktu itu yang membaca kitab Taurat, yang bisa memahami kitab Taurat. Kita tidak tahu bahasa apa, bahasa Ibrani barangkali yang dipakai dalam bahasa Taurat itu. Wa inhum illa yazunun. Kalau in itu sesudah itu ada ilah, maka in itu sama dengan ma artinya. Dengan makna ma artinya tidak. In itu dengan makna tidak. Dan tidaklah mereka illa yazunun, kecuali sangka-sangkaan saja. Jadi tidak begitu yakin dia. Itu namanya antara yakin dengan tidak yakin. Itu namanya yazunun. Separuh-separuh lah, separuh yakin, separuh tidak yakin. Itu namanya zan, yazunun. Orang ini zan ini. Tapi kalau dia betul-betul yakin, artinya iman. Hakul yakin. Kalau yazunun itu artinya dia menduga-duga saja, dugaan-dugaan saja. Seperti itulah kondisi orang-orang Yahudi di Madinah pada waktu itu. Lanjut. Lalu kata Allah, dijelaskan lagi oleh Allah, orang Yahudi yang sifatnya seperti itu menyembunyikan kekufurannya, menyatakan keimanannya itu, orang-orang munafik itu. Fawailun lilladzina. Fawailun. Wailun itu bencana besar. Itu artinya kecelakaan besar, azab yang sangat dahsyat. Atau wail. Maka azab yang sangat besar nanti. Lilladzina, bagi orang-orang
li bagi allazina orang-orang. Maka akan bencana besarlah bagi orang-orang yaktubunal kitab. Yaktubu menulis Alkitab, yang menulis Alkitab bi aidihim dengan tangan mereka. Jadi orang-orang Yahudi itu dia menulis Alkitab itu dengan tangannya. Jadi kitab Taurat itu sudah banyak yang dirubah-rubah dengan tangannya, tidak asli lagi seperti yang diturunkan kepada Nabi Musa. Mana yang tidak disukainya dibuang kemudian diganti dengan yang lain. Ditulis dengan tangannya. Orang yang seperti itu kata Allah nerakawin, azab besarlah yang akan menimpa mereka nanti. Yang menulis kitab, merubah-rubah tulisan kitab itu dengan tangannya sendiri. Tsumma yaquluna hadza min 'indillah. Tsumma kemudian yaquluna, mereka berkata, apa katanya? Hadza min indillah. Ini adalah dari sisi Allah. Jadi setelah dirubah-rubahnya kitab Taurat itu dengan tangannya, dikatakannya kepada orang-orang yang tidak mengerti tadi, ini adalah dari sisi Allah katanya. Padahal ditulis dengan tangannya. Apa yang dibuangnya? Yang dibuangnya ialah ayat-ayat Taurat itu yang menjelaskan tentang Nabi Muhammad. Nanti di akhir zaman akan lahir seorang nabi, namanya Muhammad. Sifat-sifatnya seperti ini. Orangnya pemaaf, orangnya lunak lembut, dia tidak pemarah. Banyak dijelaskan di dalam kitab Taurat itu sifat-sifat tentang Nabi Muhammad. Itu dihapus oleh orang Yahudi, diganti dengan yang lain, ditulisnya dengan tangan sendiri. Inilah yang dimaksud ayat ini. Setelah ditulisnya, apa katanya? Hadza min indillah. Ini benar-benar dari sisi Allah. Inilah yang diturunkan Allah dalam Taurat. Apa tujuan mereka? Liyashtaru bihi samanan qalila, agar mereka dapat membeli. Ishtara, yashtaru itu artinya membeli. Yashtaruna, mereka membeli. Nashtaruna, kita membeli. Ashtaru, saya membeli. Liyashtaruna, agar liyashtaru bihi, agar mereka bisa membeli. Dengan ayat-ayat yang sudah dirubah-rubah tadi, samanan qalila, harga yang murah. Apa maksudnya itu harga yang murah? Dia membeli harga yang murah. Maksudnya kalau sudah dirubah-rubahnya kitab Taurat itu dari yang benar dibuatnya yang salah, dia akan dapat penghargaan. Nanti akan diangkat dia sebagai pejabat, akan dapat pangkat dia, akan dapat gaji dia. Dengan usahanya merubah-rubah ayat tadi. Ini namanya sudah membeli dengan harga yang murah. Qalil, samanan qalila itu harga yang sedikit, harga yang murah. Kenapa dikatakan harga yang murah oleh Allah? Segala keuntungan yang kita dapatkan untuk kepentingan dunia ini, itu namanya harga yang kecil, tidak berharga sama sekali. Dapat pangkat, dapat jabatan, dapat uang gaji. Itu kata Allah, itu adalah harga yang murah. Tapi kalau mendapat rahmat daripada Allah, mendapat pahala di akhirat, itu adalah harga yang mahal. Itulah yang paling besar harganya. Tapi akibat dia berbohong tadi, dapatlah pangkat, dapat kedudukan, dapat uang banyak. Ini kata Allah, itu adalah samanan qalila. Itu tujuannya.
Orang tadi mau roba-roba ayat-ayat yang ada di dalam kitab Taurat itu untuk mendapatkan pangkat, untuk mendapatkan jabatan yang tidak disenangi oleh pemerintah. Ini ayat ini tidak bagus nih kata pemerintah waktu itu. Dia robahnya dengan yang lain karena menyinggung perasaan pemerintah pada waktu itu. Itu Yahudi, sifat Yahudi yang seperti itu. Mana lagi? Fawailul lahum mimma katabat aydihim. Maka kecelakaan besar, wail, azab yang besar artinya. Azab yang dahsyat lah bagi mereka bima kasabat aydihim. Bima katabat ya. Apa yang telah dituliskan oleh tangan mereka. Wa wailul lahum mimma yaksibun. Dan bencana besarlah bagi mereka apa yang mereka usahakan. Mimma yaksibun. Jadi usaha orang-orang Yahudi itu sampai sekarang itu merupakan bencana besar bagi mereka. Jadi Bapak Ibu, tidak seluruhnya Bani Israel dan Yahudi itu yang kafir seperti ini. Ada banyak juga yang masuk Islam. Di Palestina itu ada juga orang Yahudi yang beragama Islam, yang yakin dia kepada Al-Quran, dan dia tahu bahwa Taurat itu telah dirubah-rubah oleh nenek moyangnya. Kita lanjut. Waqalu, dan mereka berkata. Siapa yang berkata? Yaitu orang Yahudi tadi. Apa katanya? Lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Lan artinya sekali-kali tidak, atau menunjukkan kepastian, pasti tidak. Tamassananna itu saja menyentuh kepada kami. An-naru, nar artinya neraka. Neraka ya. Sekali-kali tidak akan menyentuh kami api neraka. Illa ayyaman ba'da, kecuali ayyaman beberapa hari. Ma'dudah itu artinya yang dihitung, yang bisa dibilang dengan jari. Beberapa hari tertentu saja kami cuma. Kalau ada di antara kami ini yang berdosa katanya, itu mungkin masuk neraka sebentar saja. Tapi dia yakin dari awal sekali-kali tidak akan menyentuh kepada kami api neraka, kecuali beberapa hari saja. Begitu yakin orang Yahudi ini Bapak Ibu, dia merasa benar sendiri. Kenapa dikatakannya hanya kami, kalau ada di antara kami itu yang bernasib malang, yang tidak dapat kebahagiaan, yang memang berdosa menurut Allah katanya, itu kami akan masuk ke dalam neraka hanya beberapa hari saja. Paling-paling 7 hari katanya. Setelah 7 hari itu kami keluar lagi dari neraka, kami masuk surga. Itulah kata dia. Kenapa 7 hari? Karena umur dunia ini 7.000 tahun cuma. Umur dunia ini 7.000 tahun. Jadi kami akan disiksa untuk 1.000 tahun itu diambil 1 hari. Untuk 1.000 tahun diambil 1 hari. Jadi kalau 7.000 berarti 7 hari. Itu di dalam penafsiran kita baca seperti itu. Kami cuma masuk ke dalam neraka kalau memang bernasib malang cuma 7 hari. Setelah itu kami keluar. Jadi dia seolah-olah dia yang mengatur masuk neraka, masuk surga. Inilah perangai Yahudi. Terus Qul,
Katakanlah wahai Muhammad. Jadi tolong katakan kepada orang Yahudi di Madinah itu wahai Muhammad, kata Allah. Sampaikan kepada mereka. Attakhastum indallahi ahdan. Apakah kamu sudah mengambil atau menerima janji? Akhastum itu telah mengambil, telah menerima, boleh juga. Apakah kamu sudah menerima indallah pada sisi Allah akan suatu perjanjian? Nah, Allah kan sudah berjanji kepadamu. Kamu pun sudah menerima janji itu. Kalau kamu patuh kepada Allah, kamu menyembah Allah, kamu akan dimasukkan ke dalam surga. Kan itu janjinya. Kami akan taat kepada Allah. Jadi wala yakhlifallahu ahdan. Maka Allah sekali-kali tidak akan mungkir janji. Yakhlifah itu artinya tidak akan menyalahi janji. Tidak akan mungkir janji. Allah tidak akan mungkir janji. Siapa yang kafir kepada Allah akan diazab. Itu janji Allah. Siapa yang taat akan diberi pahala, akan dilimpahkan rahmat kepadanya, akan dimasukkan ke dalam surga. Itu janji Allah. Di ayat yang lain disebutkan inna wa'dallahi haqqun. Sesungguhnya janji Allah itu benar, pasti akan terjadi. Jadi jangan buat-buat lagi. La yukhlifallahu wa'dahu am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Atau apakah kamu berkata, taquluna, kamu berkata kepada Allah ma la ta'lamun, apa yang tidak kamu ketahui.